Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam wa hiya azamuni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqaika wa tardo bi kodoika wa tuknuka bi kodoika. Ya Allah, kami memohon jiwa yang senantiasa selalu merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang selalu merasa cukup dengan segala pemberianmu. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Erik Yusuf yang kami hormati, alhamdulillah terima kasih. Atas sekian lama kami tidak mendapatkan pencerahan lagi dari Ustadz. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan. Insya Allah kita semua sehat walafiat, dan juga uti-uti yang bergabung. Semuanya terima kasih. Insya Allah semuanya kita sehat dan selalu siap untuk terus memperbaiki diri. Karena Ustadz di usia kami di sini ya Ustadz, yang sudah melewati paruh baya ya rata-rata. Walaupun penampilan sih masih ini Ustadz ya, aduh menghibur Iya, diri. Ya pasti kita semuanya, kita mensyukuri Ustadz kita sampai pada titik ini dan insya Allah masih diberikan umur panjang. Dan tentunya kita ingin sekali semua aktivitas kita dunia ini bernilai ibadah. Apapun profesi yang kita lakukan, ibu rumah tangga, banker, dan lain-lain, dokter, semuanya itu dapat kita lakukan untuk kebaikan di akhirat. Dan tentunya juga berharap itu semua ibadah kita, aktivitas menjadi untuk kita lakukan. Juga misalnya nah, diri menjadi pribadi lebih baik sesuai tuntunan agama. Insya Allah ini akan menjadi bekal kita, tambahan kita untuk terus meningkatkan seluruh sendi kehidupan kita yang untuk bernilai ibadah. Sekian Ustaz, mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja mulai ya. Ya, Izin. silakan Ustaz. Baik. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salat benar diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu kita masuk dulu ke pembahasan tentang pribadi. Nah, apa sih yang sebetulnya yang disebut dengan pribadi yang lebih baik? Gitu. Nah, kalau di dalam tuntunan agama, bahasa pribadi yang lebih baik ini, itu kan bahasanya sebetulnya akhlak, ya. Jadi ini lebih dari sekedar pemahaman etika, lebih dari sekedar pemahaman adab, ya, yang namanya akhlak itu. Karenanya justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diturunkan di dunia ini, ya, ditugaskan untuk apa? Innama bu itu li utamima makarimal akhlak. Ya, jadi Rasul itu ditugaskan, Rasul bilang apa? Saya ditugaskan di muka bumi ini untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Nah, karenanya kita ini sangat gembira sekali, bahagia sekali ya ketika Rasulullah SAW ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak, dan Rasulullah SAW itu sebagai apa? Laqad kana fi Rasulillah, ya, uswatun hasanah. Jadi ada dalam diri Rasul itu teladan uswah yang terbaik begitu. Jadi udah mah Rasul ditunjuk untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak Rasulullah itu di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqil azim. Ini Allah sendiri yang menegaskan bahwa sesungguhnya di dalam akhlak Rasul itu la'ala khuluqil azim, di atas akhlak yang agung. Kalau kita berbicara dengan pribadi yang baik ya, atau akhlak orang yang baik itu kan kita nyaman sekali ya, eh, merasa aman, merasa nyaman gitu di dekat-dekat orang yang akhlaknya baik itu. Ibu Rasulullah. Jadi betapa semua juga pengen deket-deket sama Rasulullah. Kalau bisa tuh gak mau pulang-pulang. Sahabat-sahabat itu tetap aja deket sama Rasulullah. Ya, bahkan ada seorang ibu, ini kan di luar nalar kita ya, tetapi ini hadis sahih. Ketika selesai berperang, seorang ibu ini yang pertama kali ditanyakan oleh ibu itu, dicari,
yang pertama kali ibu tanyakan bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Baru setelah itu dia tanya bagaimana anaknya. Coba bayangkan sampai sampai seperti itu, bisa seperti itu gitu. Ya. Karena apa? Karena memang uswatun hasanah, teladan yang sangat baik yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ke dalam pemahaman agama tentang akhlak. Ya. Akhlak itu kalau di dalam agama pemahamannya terambil dari secara lugah ya, secara apa namanya kata ya, itu terambil dari dua dasar kata. Pertama kholkun, yang kedua khulukun. Ya. Akhlak itu, kholkun itu artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan. Kholkun. Ya. Jadi kalau Allah sang khalik gitu, kita ini makhluk. Ya. Nah, kita merasakan atau pertemuan atau yang menyambungkan antara sang khalik dengan makhluk itu ya ini akhlak ya, khuluk gitu. Nah, kholkun ini berkaitan dengan penciptaan. Artinya apa? Artinya begini. Jika kita memahami bahwa sifat Allah itu ya kalau dalam surat Al-A'la dalam konteks penciptaan kan sabihisma rabbikal a'la ya allazi khalaqa. Nah ini di sini Allah itu khalaqa fasawa ya wallazi qaddara fahadda. Jadi Allah itu menciptakan khalaqa. Fasawa itu menyempurnakan. Jadi Allah selalu menyempurnakan ciptaannya. Jadi ini pemahamannya, bahkan para mufasir, para ahli tafsir menyatakan bahwa dengan pemahaman ini sesungguhnya tidak ada ya yang tidak sempurna dalam konteks penciptaan Allah. Misalnya ada orang yang bilang loh itu kan dia disable gitu ya, dia nggak bisa lihat atau dia nggak bisa berjalan atau tidak bisa mendengar gitu. Dianggap oleh manusia dia tidak sempurna. Padahal dengan konteks ayat khalaqa fasawa ada qadaro fahada. Jadi Allah menciptakan dan menyempurnakan, tetapi kemudian Allah qadaro menentukan kadar, ketetapan, ketentuan, aturan, ya, yang kemudian fahada menunjukkan yang namanya al-huda atau hidayah petunjuk. Jadi yang namanya orang yang tidak bisa melihat memang sudah disempurnakan oleh Allah bahwa Allah ingin menyempurnakan orang ini untuk tidak melihat. Karena Allah tetapkan dia tidak melihat dan diberilah petunjuk bagaimana orang tidak melihat. Gitu. Nah, apakah orang yang melihat dan yang tidak melihat itu yang lebih baik adalah yang melihat? Nah, apakah ada orang yang mendengar dan yang tidak mendengar itu yang lebih baik yang mendengar? Inna akramakum indallahi atqakum kata Allah. Sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah adalah yang bertakwa kepada Allah. Nah, jadi siapa yang lebih baik? Yang bisa melihat atau yang tidak bisa melihat? Yang mendengar atau yang tidak bisa mendengar? Nah, saya pernah dalam satu diskusi ya dengan ada kawan saya Umi Maktum ya disebutnya karena beliau itu tunanetra, tapi beliau nggak mau disebut tunanetra, beliau senangnya disebut buta gitu ya. Saya bilang dalam sedikit bercanda, wah antum ini ala kulihal ya, alhamdulillah nggak bisa lihat itu diselamatkan oleh Allah. Saya bilang gitu dari segala sesuatu yang bisa menempel kemaksiatan ya. Seperti aneh ini, mata ini, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Kalau oh, lihat akhwat itu otomatis mata nih kayaknya nempel gitu loh. Kayak pengen ngejer, bukan yang nempel, pengen ngejer gitu. Wah, na'udzubillah saya bilang gitu. Ini kan menjadi hal yang apa namanya meresahkan gitu ya. Apalagi zaman sekarang bukan lihat, tetapi di gadget pop up lah, inilah itulah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ada memang yang sengaja menampakkan aurat dan lain-lain gitu. Nah kemudian Umi Maktum itu bilang, nah Ustaz katanya ya, uh, Ana juga berpikir bahwa tadinya seperti itu, tetapi setelah Ana
kemudian berpikir lagi, waduh betapa sungguh banyak manfaatnya orang yang bisa melihat, yang bisa menebarkan kebaikan dari penglihatannya, yang bisa kemudian mengajarkan segala ilmu dari penglihatannya dan lain-lain. Disitulah kemudian saya memahami bahwa ya betul, ya bagaimana kemudian wahadainahum najdain, kata Allah, eh, kita itu hidup itu memilih ada dua jalan gitu. Gitu. Yang satu jalan yang fujur atau jalan yang takwa. Jadi diberi dan tidak diberi itu sebetulnya porsinya sama. Dilapangkan secara harta, disempitkan secara harta, sebetulnya porsinya sama dengan ketentuan qadar dan fahada atau petunjuk yang Allah sampaikan. Nah, ini sebetulnya sebuah pemahaman yang kalau kita tahu ilmunya secara mendalam, ini membuat pribadi kita akan lebih baik. Karena apa? Karena kita akan memandang bahwa ukuran, ya, ukuran orang itu lebih baik itu bukan karena mobilnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena itu semuanya. Tetapi karena apa? Karena ketakwaannya. Nah, barulah ketika ketakwaan muncul, indikator ketakwaan ini, kita lihat orang yang kaya takwa lebih baik nggak dari orang yang kemudian tidak kaya takwa. Nah, karena indikatornya ketakwaan, tentu lebih banyak yang bisa memberikan manfaat adalah orang yang dilapangkan hartanya. Kan gitu. Tentu kita akan lihat dari situ, tapi indikatornya itu dulu. Gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bagaimana ya yang namanya sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Gitu. Nah, dari sana kita kembali ke uh, khalqun ya. Jadi sesungguhnya ketika seseorang yang lebih fitrah ya, khalqun itu penciptaan tuh lebih fitrah gini. Saya laki-laki, diciptakan sama Allah, disempurnakan sebagai laki-laki. Diberikan ketetapan, aturan, ketentuan, qadar, ya. Qadarullah ini saya ini laki-laki yang harus mencari nafkah, yang ar-rijalu qaumuna 'alan nisa, yang menjadi pemimpin untuk keluarga dan istri gitu ya. Saya diamanahkan untuk ini dan itu. Ya berakhlaklah kamu seperti itu. Gitu. Kalau Antuna ini para ibu, para perempuan, para akhwat ini yang kemudian diciptakan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah sebagai wanita, sebagai seorang ibu, diberi ketetapan. Kan wanita itu ada yang jadi ibu, ada yang enggak juga kan begitu. Diberi ketetapan sama Allah dan diberikan petunjuk sama Allah nih, beginilah caranya kalau kamu jadi wanita yang Allah ridho terhadapnya, kalau kamu jadi ibu yang Allah ridho terhadapnya, ini seperti ini, berakhlaklah kamu seperti itu. Jadi jangan kemudian dikacaukan dengan pikiran-pikiran eh, permasalahan gender ya, yang kemudian dimulai dengan feminisme yang kemudian di luar koridor agama, bahkan sekarang permasalahan gender menjadi cross gender, menjadi transgender, ini naudzubillah min dzalik. Dia tidak berakhlak sebagaimana kholqun, tidak beradab, tidak berakhlak sebagaimana konsep penciptaan. Kan begitu. Nih Bu ya, kemarin tuh viral gini. Waktu Olimpiade, ya, ada kickboxing perempuan, ya, kelas perempuan, yang kemudian satu kickboxernya itu kemudian mengundurkan diri dan tidak mau lagi lanjut. Ya, ketika ditanding, padahal dia seorang kickboxer yang jago nih, perempuan ini sering kali juara. Tapi ketika bertanding di Olimpiade ini, lawannya transgender. Sekali pukul dia jatuh. Dan dia nggak mau lanjutin lagi. Dia bilang saya lawan laki-laki. Kata panitia, bukan, ini perempuan. Dia sudah jadi perempuan. Kata si kickboxernya, oh enggak, dia tetap laki-laki. Mau jadi perempuan gimana? Tenaganya tenaga laki-laki kan. Akhirnya dia mundur. Dia nggak mau. Gitu. Nah, bayangkan yang namanya secara fitrah, laki-laki ya laki-laki gitu loh. Dengan tenaga yang secara kodarnya, ketetapan Allah, ketentuan Allah ya diberikan lebih dari yang namanya wanita. Kan gitu. Dalam konteks yang namanya tenaga ya pastilah tidak bisa
kemudian seorang transgender yang tadinya laki-laki menjadi wanita disamakan dengan wanita, nggak bisa. Gitu. Ya ini contoh bagaimana beradab sebagaimana atau berakhlak sebagaimana eh, kholkun atau kata dasar sesuai dengan yang berkaitan dengan penciptaan. Ada contoh lagi, saya waktu itu ke Tokyo ya, Tokyo sama Kyoto. Jadi dulu itu ketika di eh, apa namanya dijemput ya di Narita itu, saya itu dijemput sama driver perempuan dan nggak ada kenaikan kalau di situ ya, perempuan sendiri gitu. Nah, saya berdua nih laki-laki, dia dengan kostum yang sangat profesional ya, pakai jas, pakai sarung tangan, pakai topi gitu. Tapi kan perempuan Jepang itu perempuan kecil. Ketika saya turun, saya bawa koper yang besar, dia buka pintu belakang, bagasi belakang, saya angkat. Dia marah. No, katanya. Dengan bahasa Inggris yang seadanya, dia bilang no, dia suruh saya mundur. Dan dia mencoba mengangkat koper saya. Mungkin dia ingin profesional sebagai seorang yang kemudian selayaknya seperti biasanya seorang lelaki yang kemudian melakukan hal tersebut gitu kan. Tapi ya perempuan Jepang ini perempuan yang kecil gitu. Jadi mau ngangkat koper saya juga berat. Saya mau bantu lagi 2 kali dia bilang no. Suruh di belakang trotoar. Dia menaik ke trotoar. Saya langsung dalam hati itu, aduh Neng, aduh kamu teh kenapa mikirnya kok begini gitu ya. Udah keren-keren kamu tuh nyetir. Saya tuh seneng lihat kamu nyetir. Tapi dalam hal mengangkat koper, ya, biar kamilah laki-laki yang mempunyai tenaga yang lebih besar dan itu tidak merendahkan kamu atau bahkan profesi kamu sebagai orang yang kemudian menjemput kami gitu ya. Ah, inilah sebuah pemahaman yang salah ketika ingin kesetaraan gender tersebut salah kalau misalnya harus semuanya disamakan. Ini pemikiran yang salah. Nah, ini bagaimana sebetulnya kesetaraan yang dituntun oleh agama kan itu yang jadi masalahnya. Nah, karenanya akhlak seorang wanita dengan akhlak seorang pria dalam konteks holkun, ini baru holkun kita bicara. Dalam konteks penciptaan itu berbeda. Gitu, ya. Kan kalau ayat apa itu? Surah apa? Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakar rawang unsa. Inna sya'yakum lasatta kan gitu. Jadi walaili idza yaghsha dan sebagaimana malam yang menyelimuti dan sebagaimana wanahari idza tajalla apa nahar siang yang dihamparkan ya. Begitu pula zakar dan unsa, begitu pula laki-laki dan perempuan. Inna sya'yakum lasatta kata Allah. Upayanya dalam mendekatkan diri kepada Allah itu berbeda. Masuk surganya perempuan caranya itu dengan caranya laki-laki itu berbeda gitu. Nah, ini sudah ketetapan yang tadi saya bilang khalaqa fasawa qaddara fahada. Nah, dengan memahami ini, akhlak yang satu tadi berasal dari kata kholkun, penciptaan ya udah jelas-jelas beda. Gitu. Kalau mau kuat-kuatan, kata perempuan, ayo laki-laki bisa nggak lebih kuat menahan rasa sakit? Nggak bisa. Itu dibuktikan oleh sains ketika wanita melahirkan. Iya, laki-laki tidak bisa bisa bertahan untuk menahan itu. Laki-laki kalau di dalam penelitiannya dikasih sakit seperti itu pasti pingsan. Kan ada batas ambangnya. Nah, kalau perempuan nggak pingsan, itu kalau mau kuat-kuatan nanti perempuan bilang begitu ibu-ibu, gitu ya. Oh, ini ada sains nih penelitian. Kalau kamu melahirkan kamu pingsan. Kalau saya yang melahirkan saya belum pingsan. Rasa sakit itu bisa ditahan seperti itu. Nah itu makanya berbeda masalah eh, kholkun ya, masalah penciptaan, proses penciptaan, mana yang secara fitrah Allah lebihkan di laki-laki, mana yang dikurangkan di laki-laki, mana yang dilebihkan di perempuan, wanita, mana yang dikurangkan di wanita. Nah ini harus dipahami seperti itu. Dan inilah kesetaraan di dalam konteks balancing eh, penciptaan dalam tuntunan agama gitu. Itu kesetaraannya di situ gitu.
Jadi saya sering kali misalnya gini, kalau di tausiah nikah saya bilang gini, kalau laki-laki ya kan hunna libasulakum wa antum libasuna hunna. Eh, Perempuan itu, istri kamu itu pakaian buat kamu, dan kamu laki-laki pakaian buat istri. Artinya pakaian salah satunya melindungi misalnya gitu. Cara laki-laki melindungi wanita itu tentu secara fitrah penciptaan, dia diberikan tenaganya, dia diberikan fitrah sebagai pemburu, dia ya, itu lebih ke physically gitu loh, ya, melindunginya. Yang jadi pertanyaan, ketika huna libasulakum wa antum libasunahuna, kok bisa perempuan melindungi laki-laki, itu caranya gimana gitu. Nah, disinilah pemahaman para ulama bahwa secara fisik laki-laki melindungi wanita, tetapi secara non fisik, psikologis, perempuan melindungi laki-laki. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu. Pertama, Iqra. Pada saat itu kan Rasulullah takut sekali, belum pernah jumpa malaikat. Takut sekali, di Gua Hiro takut, pulang dalam kondisi yang tegang, khawatir, ya, panas dingin lah karena didekap oleh yang namanya malaikat Jibril. Tapi ketika pulang, bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anha itu menenangkan Rasulullah dengan menyampaikan, wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik. Sesuatu yang datang padamu tentu adalah kebaikan. Coba bayangkan, sambil kemudian dipeluk, ya, ya dipeluk oleh Siti Khadijah, dan disitulah artinya sakinah, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran Rasulullah SAW itu disukunkan oleh Siti Khadijah, dimatikan, ya. Wah, sukun kan kalau kita baca baca Quran kan, kemudian ada tanda sukun kan, artinya mati, dia tetap gitu ya, mati. Nah, itu sakinah, itu salah satu pemahamannya itu. Jadi tenang, jadi tentram, kegelisahannya itu dihilangkan. Oh, Allahu Akbar kan, ini ibu-ibu semua nih kalau udah bisa mensukunkan suaminya, selesai udah semua itu. Ya, gak ada rumah yang paling indah untuk seorang suami kecuali apa? Kembali kepada pelukan istrinya. Allahu Akbar. Kan jadi kangen kan gitu kan. Jadi kangen, jadi pengen pulang. Sabar Ustaz, weekend berapa hari lagi. Jadi keindahannya itu kan itu. Jadi betapa sakinahnya hati kita itu ketika di pulang itu disambut oleh istri dengan senyuman gitu ya, dengan itu, ini yang kalau kita lihat betapa perempuan melindungi laki-laki seperti apa, menenteramkan laki-laki juga menenteramkan perempuan seperti apa. Ini nih kholokun ya. Nah, kalau yang kedua, akhlak itu terambil dari kata dasar khulukun. Apa itu khulukun? Khulukun itu adalah adab-adab pembiasaan, ya, kebiasaan, keseharian, apa yang kita lakukan. Nah, disinilah konsep muncul teori the power of repetition, ya, kekuatan dari pengulangan. Ini dahsyat sekali. Secara fitrah, otak kita, ya, jika ada sesuatu yang kita kerjakan diulang-ulang tanpa sadar, kita lihat berulang, kita dengar berulang gitu ya, tanpa kita sadari sama sekali, pun apalagi yang disadari, yang tidak kita sadari sama sekali pun, itu akan langsung disimpan dalam otak. Langsung. Karena otak merasa bahwa ini penting, simpan langsung dalam otak. Ini sesuatu yang berulang-ulang gitu. Kata otak, wah ini diulang-ulang terus nih. Wah ini penting, simpan. Dengan durasi yang lama, ya, durasi sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, setahun, 10 tahun, ini sudah bukan di otak lagi, dia masuk, diturunkan, karena ini sangat penting, memori ini. Masuk ke dalam yang namanya subconsciousness atau alam bawah sadar. Consciousness. Bayangin, karena sangat pentingnya. Inilah yang kemudian
ketika seseorang itu ya menghadapi segala sesuatu peristiwa dalam keseharian tanpa dipikir panjang lagi, tanpa proses berpikir malah. Imam Al-Ghazali menyebutkan jika seseorang melakukan sesuatu tanpa adanya proses berpikir lagi, itu spontan atau respons langsung refleks, itulah akhlak. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itulah akhlak. Ya, jadi kalau misalnya ibu nih, ya, ketika misalnya ada orang lagi jalan kaki tiba-tiba kepleset jatuh, pluk gitu. Ya. Ibu lihat dia, apakah refleks ibu mau tolongin dia atau ada orang yang refleks ketawa gitu. Yang mana itu? Kan gitu. Itulah akhlak. Ya Allah. Ya kan? Kan ada orang yang kemudian jatuh, orang ada yang refleks bergerak untuk nolong, ada yang kemudian dia ketawa. Ada Jadi itu misalnya ada ada jadi indikator ya. iya itu indikator kan refleksnya Ya, spontan. ya. Misalnya gini, ibu nih ya, ibu lagi kemudian melakukan sesuatu tiba-tiba ada yang jatuh misalnya atau ibu terjatuh misalnya. Nah, apa yang diucapkan sama ibu itu refleks tanpa berpikir. Ya, kalau ibu jatuh kan astagfirullah, innalillahi, Allahu akbar. Ah, itu refleks kan? Nggak usah dipikir ya kan? Nah, tapi ibu pernah dengar nggak ketika ada seseorang yang kemudian refleksnya spontan berbicaranya kebun binatang yang keluar? Auzubillahi. Iya kan? Kebun binatang yang keluar atau bahkan kata-kata yang tidak tepat, yang tidak layak, bukan tidak tepat. Banyak Ustadz. Nah itu dia. Nah uzubillah min dzalik. Kenapa? Ini saya cerita ya. Jadi ada seseorang ketika di satu kesempatan lagi di pengajian, dia mau kasih minum sama saya, tapi terus mic-nya itu kan ada kabelnya ya, bukan mic wireless. Dia kena seliput kabel sedikit. Sandung, sandung. Kesandung. Hmm. Kemudian spontan dia bicara sesuatu yang kalau saya definisikan lebih menakutkan dari film horor. Astagfirullahaladzim. Ibu tahulah apa. Jadi saya malu sekali dengernya. Malu sekali gitu. Semua orang malu gitu. Kemudian saya melanjutkan saja dengan ngomong sesuatu yang meneruskan tema ya, bahasan tausiah. Tapi dia karena gak enak, dia akhirnya bilang, aduh mohon maaf ya semua, ini saya juga nggak tahu kenapa kemudian yang keluar itu, padahal sama sekali saya juga nggak pernah berpikir, nggak pernah bicara tentang itu. Udah ya kita ya oke maklumi. Sekarang saya tanya, apakah ibu percaya dengan apa yang dia bilang? Saya nggak pernah ngomong seperti itu, tiba-tiba dalam refleksnya dia ngomong seperti itu. Kalau dalam teori yang tadi tidak mungkin. Dalam teori tadi the power of repetition tidak mungkin. Sesuatu yang muncul langsung spontan refleks itu sesuatu yang sudah berulang-ulang atau sesuatu yang ada dalam pikiran, sesuatu yang ada di dalam alam bawah sadar yang langsung keluar. Nah, itu dia. Itulah yang kata Imam Al-Ghazali itu akhlak. Nah makanya bagaimana kemudian akhlak ini ya menjadi sebuah yang tadi la'ala khuluqil azim atau akhlak yang baik gitu, pribadi yang baik gitu. Itu tentu kan harus kita lakukan pembiasaan terhadap diri kita sendiri. Makanya kenapa kalau dalam pesantren ta'adabu tsumma ta'lamu, belajar adab itu harus mendahului belajar ilmu. Saya yakin ibu-ibu pasti mendidik, mengajarkan anak-anak ibu pasti seperti itu. Iya dong, karena kan anak-anak kita itu kan kecil, dia belum bisa akil balik, dia belum bisa diajarkan ilmu, tetapi kan sudah diajarkan kebiasaan yang baik, betul nggak? Ayo nak, salim dulu. Itu kan kebiasaan yang baik. Dia nggak mengerti kenapa harus salim. Ayo nak, makan pakai tangan kanan. Ayo nak, minumnya sambil duduk. Kan dia nggak ngerti. Tapi itulah adab-adab yang baik yang ibu selalu sampaikan. Dan ini menarik. Konsepnya, bagaimana kerjasama seorang ayah laki-laki dan seorang ibu dalam mendidik anak di rumah. Itu sebetulnya Allah sudah
secara fitrah memberikan satu kelebihan-kelebihan di perempuan dan laki-laki atau ibu dan ayah ini yang kemudian dituntun sama Rasulullah SAW. Begini, yang namanya laki-laki sebagaimana di dalam surah Luqman, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'azuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi ingatlah ketika seorang Luqman, ya, ini dalam ayatnya, itu memberikan nasihat. Ya'izuhu atau wahzun itu sebuah nasihat yang terkemas dengan cara yang baik, ya, yang oleh Rasulullah SAW itu dicontohkan, ya, bukan hanya dengan cara yang baik tapi dengan momen yang tepat. Jadi gini, pernah satu hari ada orang yang kemudian berselisih dengan istrinya, datang kepada Rasulullah dan ingin mengadu. Rasulullah mendengarkan, hari itu kemudian Rasulullah bilang, pulanglah, insya Allah saya akan jawab besok. Besoknya datang, cerita lagi, Rasulullah bilang, pulanglah, insya Allah saya akan jawab besok. Besoknya lagi, nih hari ketiga, baru Rasulullah jawab. Sahabat yang bersama-sama Rasulullah selama 3 hari itu juga bicara bahwa, wahai Rasulullah, kenapa hal semudah sesepele itu kau jawab di hari ketiga? Kata Rasulullah SAW apa? Bahwa di hari pertama dan hari kedua dia masih penuh dengan amarah, dengan emosi. Jadi percuma mau diomongin juga. Bahkan Rasulullah mau ngomong aja percuma. Nanti ketika sudah mulai reda di hari ketiga, Rasulullah sampaikan. Jadi Rasulullah ini seorang psikolog yang dahsyat, ya. Nah, artinya apa? Artinya sesuatu poin itu juga harus tahu momennya, gitu. Jadi seorang Luqman kenapa bisa kemudian di-highlight masuk dalam Al-Quran? Karena seorang ayah ini adalah ayah yang menjadi toladan untuk kita ayah-ayah semuanya. Dia mencari momen yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Ya, ya'izuhu. Kemudian setelah ya'izuhu, ya bunaya. Ya bunaya itu ya ibni, ya ibnu. Kalau kita tuh ya sini sayang gitu. Sayang sini sayang. Jadi poin ini di momen yang tepat, di cara yang baik, didorong dengan rasa kasih sayang. Jadi nyampeinnya tuh dengan rasa kasih sayang. Sini sayang, sini sayang, sini duduk. Nih ya. Nah, baru isinya la tusyrik billah, kata Luqman. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Nah, dahsyatnya jadi seorang ayah itu memberikan prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak. Karena ayah tidak punya kosakata yang banyak yang melebihi perempuan. Jadi dia hanya mencari momen-momen saja yang tepat, ya. Tapi pada saat itu bang sekali dia ngomong. Apa yang kemudian dilakukan oleh istrinya? Kan kita tahu ya, berapa puluh ribu kata tuh seorang wanita harus keluar dalam satu hari, ya kan? Itu siapa, Dokter Aisyah tuh sampai. Itulah fungsinya seorang ibu. Ibu itu mengulang, repetition, mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh suaminya. Seringkali kan gini kalau seorang ibu tuh, ayo, ingat. Nah, istri saya aja sering ngomong gitu. Ayo, apa yang diomongin tuh sama ayah, coba dengerin tuh. Ingat loh, ayah kemarin ngomong apa. Nah, itu pengulangan. Seorang ibu ini, ya pasti cerewet, yang namanya juga ibu-ibu. Saya ya seumur begini cerewet dalam tanda positif, ya. Saya seumur seperti ini, ya. Kalau pulang ketemu ibu saya, ya, kalau mengunjungi ibu, itu pertanyaannya sama ketika saya masih kecil. Ya sama. Kamu udah sholat nggak? Seumur begini coba ditanyain, udah sholat belum? Kamu udah makan belum? Dan ini menariknya. Ini menariknya ibu-ibu ini, ya. Sama, Pak Ustadz. Sama, ya. Nah, ini nih, saya pulang. Kamu udah sholat belum? Udah. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Di mana? Saya jawab, terakhirnya apa? Ya sudah, nih makan dulu. Padahal saya sudah jawab, iya sudah, makan ini, makan itu, tapi terakhirnya ditutup dengan, ya udah, nih makan dulu nih. Oh, masak. Coba, ya kan? Jadi itu kebiasaan berulang-ulang. Bisa jadi seorang ibu tuh nanyain anaknya makan itu bisa 10 kali. Nah, bisa. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat betapa seorang ibu kenapa disebut madrasatul ula, ya, sekolah yang pertama untuk anak-anaknya, karena ibu ini mengajarkan adab anak-anaknya dengan
pengulangan terus, agar supaya anak-anak ini masuk bukan hanya dalam otaknya tapi dalam alam bawah sadarnya. Wah, inilah sebetulnya kalau kita lihat kerjasama antara eh, ayah dan ibu dalam bagaimana memberikan, eh, pertama adalah pemahamannya atau sebuah arahannya ya, atau nilai di dalam keluarga itu, dan seorang ibu yang kemudian menjaga nilai itu agar supaya anak-anaknya terus mengingatnya, terus melakukannya gitu. Nah, jadi ini menarik sekali gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi, artinya apa? Hulukun itu adalah pembiasaan. Pembiasaan setiap eh, atau setiap harinya kita membiasakan diri kita kepada sesuatu yang baik, yang membuat itu menjadi refleks ya, menjadi spontan karena ada di dalam alam bawah sadar kita, dan itulah yang kemudian menjadi akhlak. Nah, gini, kenapa kita diajarkan kalimat-kalimat thayyibah misalnya? Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan sebetulnya ini sebuah eh, password ya. Kalau misalnya kita di dalam konteks pemahaman WiFi, kita kan bisa kemudian connect sama ini kalau kita punya passwordnya. Nah, seringkali kita lupa. Karenanya ketika membiasakan diri dengan kalimat thayyibah, kita akan connect lagi pada saat itu. Makanya zikron katsiro, atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya kalian bisa mengingat, itu dengan mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah. Gitu. Jadi misalnya kita mau minum Bismillahirrahmanirrahim, kita ngelihat sesuatu, Masya Allah, Subhanallah, itu langsung kita terkoneksi gitu. Ya, dari segala sesuatu yang memalingkan. Kan sebetulnya setan itu kerja kerasnya itu memalingkan kita. Jadi kalau ada orang yang kemudian bermaksiat, itu kalau dalam ayat ini istahwaza alaikumus syaiton. Jadi setan memalingkannya, dan uh, ulaika hisbu syaiton kata Allah, dan ketika dia dipalingkan, dia akan masuk ke dalam golongan syaiton. Jadi kita ini kan sehari-hari tuh dipalingin sama, ya bahkan sholat aja kita diganggu kan sama setan. Lagi sholat disuruh lah ingat ini, disuruh lah ingat itu gitu. Nggak dilepas gitu. Sebelum sholat disuruh lah males gitu. Diomongin macam-macam. Jadi setan itu selalu ingin memalingkan kita. Nah, bagaimana untuk supaya tidak berpaling dari Allah? Itu dengan kita terus-menerus ya berzikir dengan konsep apa? Konsep kalimat thayyibah. Jadi uh, ini nih agak apa namanya ya, inilah melengkapi lah gini. Yang namanya zikir itu terambil dari kata zakaro. Zakaro itu mengingat. Mengingat itu sesungguhnya ya, bagaimana kita itu menghadirkan sesuatu ke dalam benak, itu mengingat. Menghadirkan sesuatu dalam benak. Karena bisa saja kita ngomong subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tapi kepala kita tuh bisa jadi mengingat yang lain. Ya, tidak dihadirkan. Seringkali kan, sholat aja misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau jemput si kakak. Itu kan Alhamdulillahirabbil alamin. Bagusnya sih tadi masak ini ya. Jadi secara zikir yang namanya eh, mulut kita menyebutkan atau membaca Al-Fatihah, tetapi secara akal kita pikiran maksudnya kita berpikir yang lain. Nah, ini sebetulnya tidak menghadirkan. Nah, jadi zikir yang utama itu yang menghadirkan ke dalam benak ini gitu. Ya, itulah zikrullah yang menghadirkan gitu. Nah, karenanya kalau kita lihat ketika membiasakan dengan menghadirkan tadi ya, itu akan kemudian membuat kita ini terjaga secara akhlak. Terjaga secara akhlak gitu. Ya, karena apa? Kira kita menghadirkan, misalnya gini, ibu lagi setir misalnya ya, tiba-tiba ada orang, kalau Jakarta ini kan mengerikan ya lalu lintas ini ya, sama di Bandung juga. Tiba-tiba motor, kena spion kita gitu kan.
itu kan kalau seandainya kita dipalingkan emosi, ya bisa apapun terjadi. Kita bisa mencak-mencak, buka jendela, bahkan ini dan lain-lain. Tetapi ketika kemudian kita astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu bisa dihadirkan, bisa enggak? Bisa astagfirullahaladzim sambil kemudian kita sambit, kita lempar orang itu juga bisa. Tapi kalau kita hadirkan astagfirullahaladzim, langsung connect sama Allah, hati itu kemudian tertahan di dalam emosi. Bukan berarti kemudian kita juga diam. Kita juga mungkin harus menyelesaikan masalahnya dengan ingat Allah. Menyelesaikan masalahnya akan lebih baik daripada kita nggak ingat Allah. Menyelesaikan masalahnya bisa jadi kita sambil kita lempar gitu kan gitu. Nah, ini muncul sabar, muncul semua itu karena menghadirkan Allah. Itulah sebetulnya kalimat-kalimat thayyibah yang mengkoneksikan kita. Nah, karenanya menjadi pribadi yang lebih baik, tentu kalau kita lihat dari konsep akhlak kholkun dan khulukun, bagaimana kita itu kesemuanya tidak lepas dari menghadirkan Allah di dalam diri kita. Itulah pribadi yang pasti insya Allah dijamin lebih baik. Gitu. Karena Allah yang terus membersamainya. Segala sesuatu dia akan mengambil ukuran indikator barometer apa yang Allah ridha. Nah ini kenapa kita menghafalkan Al-Quran, ayat-ayat Allah, kenapa kita mengkaji ilmu dan lain-lain. Itu kan sebetulnya sesungguhnya memasukkan terus bekal-bekal persenjataan ya kalau misalnya itu ke dalam diri kita agar supaya apapun yang terjadi di hadapan kita itu yang kita ingat itu mana yang Allah ridho gitu. Iya. Jadi kalau kita misalnya begini, ya misalnya dalam kondisi yang kemudian kita lagi sulit, lagi gelisah, ekonomi lagi kemudian inflasi dan lain-lain gitu ya. Ada pinjaman ini dan pokoknya seakan-akan dunia ini akan runtuh gitu. Tapi kemudian kita menghafalkan ayat-ayat Allah sebagaimana ketika Allah menyebutkan wa may yattaqillah yas'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu bertakwa sama Allah, bertakwa. Dalam arti apa bertakwa? Dalam arti laksanakan apa-apa yang harus kamu laksanakan yang sesuai dengan syar'i yang Allah ridho. Kerjalah dengan cara yang halal, yang taib gitu. Jangan kamu bermalas-malasan, cari jalan keluarnya dengan fa'inna ma'al usri usra. Terus mencari bagaimana kemudahan dari kesulitan-kesulitan itu, terus berjuang untuk itu semuanya. Terus jangan lepas, jangan putus harap. Terus berdoa sama Allah. Terus lakukan kebaikan-kebaikan. Itulah dalam konteks takwa. Yang dengan kamu melakukan itu, segala sesuatu kesulitan Allah akan kasih jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Wa yarzuqhu, dan rizki yang kamu khawatirkan, yang kamu biasa gelisahkan, min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dari arah yang tidak kamu duga. Nah ini kan betapa kemudian ala bizikrillah tatmainul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Oh iya ya. Insya Allah ya kita terus saja. Oke. Saya sholat, saya akan baca ayat itu. Nah, atau yang mudah misalnya alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Sehingga kita diam, Allahu Akbar, indah sekali. Indah sekali kita memohon kepada Allah, ya Allah, lapangkan. Itu surat yang wajib. Ya, wajib ya. Di subuh itu pasti baca itu untuk mengawali hari. Itu dia, itu indah sekali kalau kita renungi, itu indah sekali. Ya Allah, Allah lapangkan hati ini gitu ya. Gitu. Dengan segala sesuatu yang kemudian kita hadapi, Allah kemudian tuntun. Ayo. Ya, bersungguh-sungguh kamu itu dalam sebuah urusan itu gitu. Tapi tetap berharap itu hanya kepada Allah. Gitu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kan kita itu termotivasi. Nah, itulah sholat atau doa yang menghadirkan Allah. Yang kemudian ala bizikrillah akhirnya
hati menjadi tenang. Masalah masih ada. Masalah masih banyak di depan. Ya namanya ujian, namanya orang hidup. Pasti dikasih masalah kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi otomatis kalau jadiin yang hidup dan yang mati ini untuk apa? Untuk Ujian. liyabluwakum, untuk diuji gitu. Kalau diuji pasti dikasih masalah. Tapi Allah ingin lihat dari semua orang yang dikasih masalah, mana yang paling ahsan, mana yang paling baik, mana yang paling benar, mana yang Allah paling ridho kan gitu. Nah makanya masalah masih banyak di depan, tapi hati ini sudah mulai tenang. Dengan ketenangan hati, kita bisa lebih fokus dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, ini karenanya menjadi pribadi yang tidak yang lebih baik itu tidak lain dengan selalu menghadirkan Allah. Selalu masuk ke dalam apa? Tuntunan. Nah, karenanya gini. Bagi orang yang mukhlisina lahuddin ya ini ayatnya gini, ini surat Al-Baqarah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya kan? Kunafa yaqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Ini sebetulnya mudahnya gini. Wa ma umiru, dan tidaklah Allah itu memerintahkan kalian. Jadi kalau saya bilang gini, Mbak Kemala itu tidak diperintahkan untuk misalnya bersosialisasi sama orang, tidak diperintahkan untuk misalnya beli baju yang bagus, beli tas, tidak diperintahkan lain-lain gitu. Bu Hani juga tidak diperintahkan untuk kemudian bekerja dan lain-lain, tidak diperintahkan. Illa liya'budullaha, kecuali beribadah pada Allah. Jadi nggak diperintahkan untuk beli tas, kecuali tas itu dalam konteks ibadah pada Allah. Tidak diperintahkan ibu itu untuk kemudian datang ke arisan, kecuali arisan itu dalam konteks ibadah pada Allah. Tidak diperintahkan ibu untuk menjemput anak, kecuali menjemput anak itu dalam konteks beribadah pada Allah. Tidak diperintahkan. Nah ini. Jadi sebetulnya ibu nggak diperintahin apa-apa, kecuali berkaitan dengan ibadah. Nah, dengan berkaitan dengan ibadah, ibu pakai kacamata, insya Allah jadi pahala karena ibu pakai kacamata untuk ngaji, untuk ibadah, untuk bermanfaat, untuk bisa ngitung kerjaan segala macam. Jadi ibadah kan. Jadi kerja nggak diperintahin kecuali berkaitan dengan ibadah. Gitu nah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha. Sebetulnya kalian nggak diperintahin apa-apa, illa kecuali beribadah kepada Allah. Nah, makanya orang itu kadang-kadang memahami ayat ini, ibadah itu buat mereka hanya sholat. Ini salah. Salah kalau misalnya kita nggak diperintahin apa-apa ya, kecuali ibadah sama Allah. Apa tuh ibadah? Sholat, puasa, dan lain-lain. Ya bukan hanya itu. Artinya kalau kamu kerja gimana? Artinya kalau kamu bikin kopi gimana? Artinya kalau kamu beres-beres rumah bukan ibadah. Oh, ibadah. Dengan niat. Betul, diperintahkan oleh Allah itu. Karena apa? Karena dari niatnya. Nah, dari niat, dari cara, dari aturan, itu adalah aturan yang menyangkut dengan ibadah. Niatnya niat lillahi ta'ala. Caranya tiba kepada Rasulullah SAW. Kan gitu. Jadi ibadah semuanya. Ibu semua jadi ibadah. Ke pasar jadi ibadah. Iya nggak? Jadi ibadah. Traktir temen ngopi-ngopi jadi ibadah. Itu kan jadi. Karena ada yang namanya khairun nasi anfahum linnas. Jadi setiap apa yang ibu lakukan, ibu cari apa yang manfaat, yang menjadi nilai ibadah. Kalau enggak, ngapain bu? Buang-buang waktu gitu kan. Makanya untuk orang-orang yang tadi, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Ya, ikhlas itu terambil dari kata kholas, yang artinya murni. Jadi mukhlis itu orang yang memurnikan. Mukhlisina lahuddin adalah orang yang memurnikan din, agama. Agama itu apa? Agama itu kalau kita tasrif dan yadinu, artinya ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin artinya orang yang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Coba. Jadi kamu kerja niatnya apa? Ibadah ya. Tapi kenapa kamu masih suka korupsi? Itu tidak dimurnikan. Niatnya udah benar ibadah, tapi tidak dimurnikan. Harusnya mukhlisina lahuddin.
Murnikan kerja kamu sesuai dengan tuntunan ketaatan kepada Allah kan gitu. Ya. Jadi intinya adalah murnikan, bahkan sholat pun murnikan karena Allah. Kadang-kadang kan orang sholat itu dia dia tahajud tiap malam loh, mendawamkan tahajud tiap malam. Tapi ketika satu hari mertuanya nginep di rumahnya, dia tahajud tetap. Tetapi tahajud ini tahajud yang berbeda dengan malam-malam yang sebelumnya. Kenapa? Karena tahajud ini dia berjalan lebih keras, kakinya dihantarkan kepada lantai, dia lebih keras menutup pintunya agar terdengar, dia berdaham agar supaya mertuanya dengar bahwa dia tahajud. Iya. Kan tidak murni lagi. Jadi artinya mukhlisina lahudin, kata Allah, udahlah kata Allah, nggak perlulah ya begitu-begitu. Saya aja ukurannya. Jadi menantu soleha biar dilabel. Iya kan, supaya kelihatan ini menantu soleha gitu. Padahal ketika dia ingin kelihatan solehahnya lah yang menjadi tidak solehah kan gitu. Nah, ini dalam konteks mukhlis atau memurnikan, ini penting. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik karena kita mau mukhlisina lahudin tadi. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang mukhlis, orang yang ikhlas adalah orang yang dia sudah memilih ya mana yang Allah lebih ridho. Jadi gini, untuk haram dan halal itu udah bukan urusan dia. Karena apa? Karena yang haram udah jauh ditinggalin. Yang ada di hadapannya pilihannya adalah yang halal yang mana, yang mubah yang mana, yang Allah lebih ridho. Itu orang-orang yang ikhlas. Waduh, Allahu Akbar kan. Nah, bagaimana nggak jadi lebih baik tuh pribadi, karena indikatornya ukurannya udah ke sana gitu. Karena kita memang banyak dihadapkan dengan wahadainahum najdain tadi. Ada dua pilihan. Tapi dua pilihan bagi orang awam biasa adalah dua pilihan yang halal dan yang haram. Tapi pilihan untuk orang-orang yang mukhlis itu pilihan yang halal yang mana, yang mubah yang mana, yang Allah lebih ridho. Itu pilih. Yang haram udah nggak dipikirin, udah jauh. Udah otomatis. Udah otomatis kan gitu. Nah, disinilah kalau kita lihat betapa kalau kita pakai kunci-kunci ini ya, insya Allah ibu akan lebih, sebetulnya kalau orang kan bilang, wah berarti jadi lebih berat ya. Enggak, justru lebih ringan. Justru lebih ringan karena apa? Karena tadi dari awal kita sudah memahami konsepsinya gitu. Bahwa hidup ini itu adalah sebuah pilihan, sebuah ujian yang membuat kita itu sadar bahwa kita sedang diuji. Banyak orang tidak sadar bahwa sedang diuji. Itulah yang membuat mereka itu lago atau lalai di dalam permasalahan urusan-urusan dunia. Karena dia lupa bahwa dia itu lagi diuji gitu. Kalau kita, ibu ya, misalnya dulu kan ibu ujian tuh. Ketika ibu ujian, ibu kan bersiap-siap. Wah ujian nih, malamnya aja jangan tidur terlalu larut gitu ya. Belajarnya kemudian sudah dari kapan kan gitu. Siap-siap pagi-paginya juga harus seger dan lain-lain. Karena ibu sudah yakin, paham, aware ini ujian. Tapi kalau ibu nggak, lagi santai ke sekolah, ngantuk-ngantukan, tiba-tiba, ujian, wah, dulu saya kalau lagi gitu, kaget gitu kan. Ujian dadakan, Allah, nggak baca dulu ke sekolah, nggak ini, nggak segala macam. Wah, udah tuh berantakan nilainya kan. Nah, itulah perbedaan antara orang yang ngeh bahwa hidup ini adalah ujian dengan yang tidak. Di umur kita, waduh, diingatkan lagi ya, di umur kita yang seperti ini, sudah selayaknya lah kita harus lebih banyak ingatnya daripada lupanya. Memang pasti ada lupanya, karena kan al insanu makhluk khata wa nisan. Jadi manusia memang lupa ya, salah gitu. Tapi dengan majelis ilmu seperti ini, dengan tadi saya dengar sebelum mulai saling mengingatkan, ngajak yang satu, kita ngaji yuk, kita ini yuk, ayo kita ini. Itu kan sebetulnya suatu upaya berjamaah bersama-sama untuk selalu masuk ke dalam kebaikan, dan itulah yang paling penting. Makanya majelis ilmu ini insya Allah mudah-mudahan bukan hanya majelis yang bersama-sama di dunia, tetapi insya Allah nanti di akhirat, di jannah kelak bersama-sama. Amin. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau tanya nih di sisa waktu. Saya mau nanya, Ustaz. Silakan. Langsung ya, mana ya?
Ya, Pak Rahmat. Ya. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullah. Saya mohon pencerahannya Ustadz tadi yang Ya. the power of repetition tadi. Ya. Kan Ustadz bilang kalau kita sering mengulang Ya. itu masuk di alam bawah sadar muncul ke Ya. akhlak ya Ustadz ya. Ya. Itu benang merahnya bagaimana? Apakah waktu kita melakukan the repetition tadi kemudian masuk bawah alam sadar itu langsung ke kolbu kita ya Ustadz ya. Terus baru jadi akhlak. Nah, begini. Ya, seperti gini. Sesuatu yang berulang-ulang, sadar nggak sadar, ibu itu pasti akan disimpan dalam otak, dan kalau udah durasi panjang, tadi masuk ke subconsciousness ya. Artinya apa? Artinya kenapa bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsirun minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni itsmun. Kata Allah, orang-orang yang beriman jangan terlalu banyak prasangka. Karena ada dosa dalam prasangka, dalam su'uzon itu. Bahkan zon, pikiran aja, ibu harus berpikir yang baik-baik. Karena apa? Karena pikiran yang buruk akan disimpan akhirnya dalam otak, vibes-nya, dan masuk ke dalam alam bawah sadar. Kebayang nggak? Nah, itu sesuatu yang kemudian akan mempengaruhi akhlak kita. Karena apa? Karena tadi background kita seperti itu, di alam bawah sadar kita seperti itu, yang dimasukkan akhirnya akhlaknya. Bu, ini riset ya sedikit ya. Saya keluarkan sesuatu yang riset mengerikan gini. Kenapa anak-anak kita sekarang, anak-anak, ada orang lah, bukan kita, anak-anak orang itu, na'udzubillah min dzalik, banyak yang kemudian melakukan hal-hal seperti masih kecil sudah ada pemerkosaan, masih kecil sudah tawuran bunuh-bunuhan, dan lain-lain. Ibu pikir apa sih penyebabnya? Zaman dulu ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Karena media ini open source. Berulang-ulang ketika anak ini mengakses itu, dia masuk dalam pikiran dia dan masuk dalam alam bawah sadar. Situs porno ya Ustaz ya? Yes, salah satunya situs porno, games yang mengerikan. Bu, kalau games ya, saya pernah, kan S2 saya juga ada research ya untuk mengenai masalah yang tawuran. Gini, dari anak-anak yang tawuran itu ya, secara kuantitatif, banyaknya anak-anak yang tawuran yang kemudian terlibat dalam bahkan pembunuhan, itu karena banyak mengakses games, yang game sekarang itu kan udah bukan 3D tetapi sudah 4D, udah lebih, pakai headphone, pakai VR dan lain-lain, yang membuat orang kalau menusuk seperti beneran, ada suaranya, ada sensasi darahnya, ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Jadi kalau ibu cobain udah ngilu tuh. Tapi kalau ibu kemudian 10 kali, 100 kali, 1000 kali main itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu udah kebal. Itu udah masuk ke yang namanya alam bawah sadar. Ketika di peristiwa yang sama, ya, tekanan yang sama, itu akan keluar tanpa dipikir lagi yang seperti itu. Nah, ini yang mengerikan. Makanya kenapa ketika kita juga, ibu semuanya gitu ya, mengakses atau pop up ada informasi yang buruk dan lain-lain, itu segera netralkan, segera sucikan dengan apa? Dengan kalimat thayyibah. Jadi gini, kalau seandainya tiba-tiba ngelihat ada musibah, itu kan masuk dalam kepala kita kan, masuk kemudian, dan kalau berulang-ulang kan otomatis disimpan. Supaya vibes yang masuknya itu menjadi positif, ibu mesti mengeluarkan kalimat thayyibah. Seperti misalnya, na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, dan kemudian doa. Sebagaimana orang juga kalau dipuji, aduh, buah ini cantik sekali. Kemudian kan ibu pasti, kalau tidak kemudian menolak itu, tidak kemudian memberikan, menyaring itu semuanya, bisa jadi sombong, bisa jadi kita lupa dan lain-lain. Makanya kita sebutkan walillahil hamd atau alhamdulillah. Supaya apa? Supaya segala puji itu bagi Allah gitu. Supaya kemudian kita masuk lagi ke ketawaduan. Supaya kita menjadi positif. Nah, itu sebetulnya harus dilakukan. Nah, ini penting sekali, yang akhirnya apa? Akhirnya tertolaklah sesuatu yang buruk-buruk yang akan masuk. Gitu. Ya, jadi disaring sama kalimat-kalimat thayyibah. Kalau nggak disaring, ya itu tadi, Bu. Bisa jadi segala sesuatu kan. Sekarang kan kita lihat di media aja,
lebih banyak yang berita jeleknya daripada berita bagus kan gitu. Ya. Itu mempengaruhi orang, bisa jadi stres loh Ibu. Iya, makanya kenapa penting sekali yang namanya kalimat thayyibah dengan zikir yang menghadirkan gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya, kemudian kita berdoa gitu. Nah itu ya, jadi kalau dalam surah Al-Alaq itu gini, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Jadi beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Gimana sih cara bersihin diri? Gitu kan? Wa zakara isma rabbih, artinya zakaro, zikir terhadap Robnya. Jadi kita menghadirkan Allah, zikrullah, zakara isma rabbih, kemudian apa? Fasalla, kemudian kita doa. Jadi ketika lihat sesuatu, astagfirullahaladzim, ya Allah, jauhkan saya dari hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi itulah yang membersihkan, Bu. Kalau enggak, waduh, semua. Supaya jangan masuk laba Ya, kita. supaya jangan masuk yang buruk-buruk. Mata ain aja kan gitu, Bu. Mata ain itu ketika orang dengki ya, atau pujian yang terlalu berlebihan, itu kan bisa mempengaruhi kita kan. Nah, itu kita ininya filternya dengan apa yang tadi. Alhamdulillah walillahilham gitu ya, Masya Allah dan lain-lain, tapi yang betul-betul menghadirkan Allah dan kemudian kita berdoa gitu. Itu kurang lebih itu ya. Syukur Ustaz. Afwan, insyaallah. Silakan waktu itu yang lain yang mau bertanya, yang off cam juga boleh ya, Kak Jaja sebagai Mike, silakan. Ustaz udah mau siap-siap nih mau lanjut. Ibu tahu aja. Siapa lagi, ayo. Nah, Ustadz mungkin sambil menunggu. Tadi kan Ustadz memang yang core-nya adalah kita supaya terkoneksi dengan Allah itu kan tidak hanya secara lisan ya Ustadz ya. Kita menghadirkan ke benak kita, pikiran kita. Yang mungkin itu juga tidak mudah sebenarnya Ustadz ya. Karena sebagai kita konteksnya perempuan dulu deh, sebagai ibu yang tiap hari itu mikir suami, mikir anak, sekarang alhamdulillah juga mikir cucu ya. Tapi kita ingin kualitas ibadah kita itu selalu meningkat. Nah, mungkin ada kiat-kiat Ustadz. Selain memang saya juga baca doa untuk menghindari godaan syaitan dan cuman emang ini suatu hal yang apa ya Ustadz ya, yang lazim ya, yang maksudnya akan menghantui kita. Nah, bagaimana Ustadz? Nah, gini, Mbak ya. Jadi sebetulnya seringkali kita itu masih terkendala dengan teknis doanya apa ya gitu. Teknisnya tuh itu biasanya tuh, aduh doanya apa ya, aduh ini gimana ya gitu, sholatnya apa ya. Jadi gitu, sebetulnya dalam konteks tadi ibadah 24 jam harus jadi nilai ibadah tuh bagaimana. Ibu kan misalnya menyiapkan kopi buat suami. Ketika menyiapkan kopi, ibu kemudian berdoalah dengan bahasa yang ibu pahami, bahasa Indonesia atau bahasa apapun, tetapi masukkanlah doa di dalam aktivitas itu. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kopi ini sebagai wasilah ya Allah, agar suamiku ini selalu diberikan kekuatan, menjaga amanahnya sebagai seorang suami, membawa rezeki yang halal, berkah dan melimpah kepada kami semuanya ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah dari seluruh godaan-godaan. Coba bayangin, ibu bikin kopi itu setiap hari seperti itu. Waduh, itu meleleh tuh suami itu setiap hari dimasukin kopi doa. Anak-anak ketika bikin nasi goreng, ketika ibu siapin bajunya, ketika semua itu full dengan dengan doa. Karenanya itulah yang membuat menjadi sebuah kekuatan. Kalau di dalam tasawuf ya, hal seperti itu penting sekali karena itulah yang membuka pintu langit. Ya, Masya Allah. Ya, karena itu membuka pintu langit. Jadi seringkali orang itu karena kita hidup ini selalu dihadapkan bahwa yang real itu adalah yang ini ya, yang ini real gitu. Yang gelombang theta gamma kita ini tidak real gitu. Itu yang membuat kita tuh secara logika tuh ini real. Jadi kekuatan doa itu ya formalitas lah berdoa. Nah, padahal kalau orang-orang tasawuf itu memahami ketika ibu berdoa dengan ikhlas ya, itu di samping-samping ibu tumbuhan-tumbuhan yang ada misalnya dedaunan, angin, semuanya itu ikut mengaminkan, Bu. Malaikat-malaikat ikut mengaminkan. Ya iyalah, karena ibu itu mengatakan sesuatu atas nama Rabb.
Coba, Rob yang menciptakan mereka semua ini. Allah, ketika ibu bilang Bismillahirrahmanirrahim, ini nih saya ini pohon-pohon di sebelah saya ini, apakah mereka bukan ciptaan Allah? Mereka ciptaan Allah. Karenanya bergetar mereka ketika nama Allah disebutkan. Allah. Ini apa? Kalau dalam tasawuf tuh pemahamannya seperti itu. Jadi ada interaksi semuanya itu, gitu. Nah, itulah yang harus didawamkan atau dibiasakan agar supaya insya Allah, coba lihat Rasulullah SAW, bangun tidur berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar berdoa, makan berdoa, minum berdoa, naik kendaraan berdoa, keluar rumah berdoa, semuanya doa. Sampai mau tidur ya Ustaz ya, Sampai Masya mau Allah. tidur lagi. Jadi semuanya full. Itu. Bahkan kata Rasulullah bahwa ya hayu qayyum birahmatika astagits aslih lisani kullahu takillin nafsi tarfatu ain. Ya Allah, jangan kau biarkan aku gitu walau sekejap mata pun gitu. Jadi nggak mau Rasul itu sekejap mata pun lepas dari Allah. Ya Allah. Itu. Ada di zikir pagi Ustaz ya, itu di zikir pagi. Dahsyat. Insya Allah. Ya memang sih Ustaz, kalau kita tidak ada doa dalam keseharian kita tuh rasanya kita bisa goyah ya. Betul. Karena hati kita itu sesungguhnya kan tempat doa, koneksi kita sama Allah tuh di situ. Iya. Kalau misalnya kita nggak doa, berkomunikasi dengan Allahnya seperti apa? Kan gitu sebetulnya. Lagi kalau ada namanya ibu ya, itu doa ke anak walaupun repetisi kata-katanya, tapi itu nggak putus-putus. Ya, iya, justru itu kekuatan. Makanya jangan lepas, jangan bosan, jangan ya pokoknya semuanya penuhi dengan tadi ya, dengan doa. Dan anak ini insya Allah ketika dia minum air doa ibunya, makan makanan doa ibunya, pakai baju doa ibunya, coba bayangkan aja ibu, coba betapa saya itu ngehnya seperti ini yang seperti ini ya, ilmu ini tuh saya ngehnya gini. Suatu hari ya dulu itu ada seorang pembuat kaligrafi yang menawarkan kepada saya karyanya. Saya tuh dalam hati, aduh udah banyak gitu ya, gimana cara menolaknya, tapi ya sudahlah, karena saya juga nggak enak, ya sudah Pak, saya beli aja nih satu gitu. Terus dia bilang, Ustadz saya buat ini, setiap pahatan saya, setiap saya ketuk ini tidak lepas dari zikir ya, tidak lepas dari saya itu mendoakan barang siapa yang kemudian yang mendapatkannya, semoga ini menjadi rizki tawasul saya untuk beliau. Aduh, saya itu meleleh dengar itu semuanya. Saya langsung, ya Allah, betapa karya dia itu bukan sekedar keindahan kaligrafi, tapi ada isinya apa? Doa, keikhlasan. Barang siapa orang yang membelinya, dia ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dari doa-doa yang dia tersampaikan. Coba, Allahu Akbar, Bu. Aduh, udah dah kalau udah begitu. Jadi kekuatan doa itu kan silahul mukminin gitu ya. Senjatanya orang-orang mukmin. Di situ, Bu. Jadi betapa kita ini doa itu memang harus kita ya, suami semua, dan hal-hal yang kemudian banyak orang-orang lupakan itu ya. Bikin minum buat suami, bikin makan, bikin ini, mengantarkan suami. Kan istri saya itu dia bilang bahwa setiap saya diantarkan ya sampai pintu depan rumah, dan belumlah ditutup pintu itu sebelum saya pergi, itu doa mengiringi saya terus. Istri saya bilang, saya nggak pernah lepas dari doa ketika kamu pergi. Allahu Akbar, meleleh kan. Nah, yang seperti itulah yang kemudian membuat kita ini menjadi pede, menjadi optimis gitu, bahwa insya Allah melangkah pun kita diiringi doa kan gitu. Langkah anak-anak diiringi doa ibunya, ya kan? Langkah suami diiringi doa istrinya, coba bayangkan. Waduh, itu ibu borong pahala semua. Diborong semua sama ibu itu kan. Allahu Akbar. Itulah kurang lebih ya, Bu. Ya, masih 10 menit. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Sayang
Ustaz Erik susah. Kalau nggak ada yang nanya, boleh nggak satu lagi, Ustaz? Boleh, Kalau- saya sih silahkan. Oke. Tambah cie. Kamu Ini Ustadz, makanya saya mau menyimpulkan aja benar atau Ya. enggaknya, mohon pencerahan Ustadz. Kan tadi Ustadz menyampaikan masalah wujud dan takwa ya, seperti di surat Asyam itu kan ayat Ya, 8, betul. wujud wa takwa itu. Jadi sebenarnya Allah tuh memberikan potensi kepada setiap manusia untuk punya dua sifat tadi kan, wujud dan takwa ya. Makanya kan kenapa kita tadi kalau jadi pribadi yang baik menurut Ustadz harus selalu menghadirkan Allah. Ya. Dengan menghadirkan Allah itu maksudnya supaya sifat-sifat wujudnya tuh hilang menjadi takwa gitu Ustaz ya. Gini, ini seringkali banyak kesalahan dalam menafsirkan atau memahami ayat ini. Jadi kata-kata fa'alhamaha fujurha wa taqwaha itu bukan Allah mengilhamkan jalan yang fujur, bukan. Allah itu selalu mengilhamkan jalan yang takwa. Allah itu selalu menciptakan sesuatu yang baik, yang sempurna, penuh dengan kebaikan. Tidak akan pernah ada ciptaan Allah yang buruk itu. Tetapi otomatis ketika manusia diberikan akal pikiran, dia harus memahami ketika Allah kasih ini yang baik, otomatis dia tahu yang mana yang buruk. Jadi ilham ada lawannya. Betul. Jadi ilham yang diberikan oleh Allah ilham yang baik. Tapi dengan kamu tahu yang baik, kamu juga tahu yang buruk. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah mengilhamkan jalan yang buruk. Enggak. Allah nggak pernah ilhamkan jalan yang buruk. Tapi kamu otomatis mengetahuinya. Tapi Allah mengilhamkan kamu jalan yang baik. Gitu ya. Jadi cuma diterjemahkannya salah, Ustaz ya. Ya, jadi dipahaminya salah. Ya, dipahaminya salah karena apa? Karena orang akhirnya berpikir bahwa oh Allah tuh ngajarin kita yang jelek ya. Nggak ada, Allah nggak pernah. Jadi kayak ibu kan nggak pernah ngajarin sesuatu yang jelek sama anak, tapi ibu tuh memahamkan anak yang baik yang seperti ini. Ya kan? Otomatis dari situ konsep hukum kausa sebab akibat, akhirnya kita tahu bahwa oh kalau bukan yang ini begini jelek nih. Gitu. Nah itu konsepnya. Jadi betapa ketika ada musibah ya, ada kerusakan. Sebetulnya Allah menegaskan kerusakan itu yang buat siapa? Yang mendatangkan itu siapa kan gitu. Kalian sendiri gitu. Kalian sendiri sebetulnya bukan Allah yang punya, tapi Allah itu mengizinkan itu terjadi. Pembunuh pelajaran ya, untuk pelajaran, untuk iktibar itu. Sekali Allah biarkan itu untuk iktibar tadi, untuk orang pembunuhan gitu. Pembunuhan itu terjadi, Allah nggak ridho, tapi Allah izinkan itu, ya kan? Tapi Allah nggak ridho, gitu. Nah, jadi pemahamannya bahwa sesuatu yang buruk yang terjadi, Allah tuh nggak ridho, tapi Allah izinkan itu. Nah, tadi untuk apa? Banyak hal, untuk iktibar tadi, untuk mengambil pelajaran gitu ya, untuk supaya orang kemudian memahami lebih jauh bahwa apa-apa yang dilakukannya itu akan membawa kemudaratan gitu, dan lain-lain. Nah, tapi maaf, ini kan konteksnya ketika mungkin dalam nggak mau ngomong soal politik lah, itu kan semua apa terjadi yang kita sebenarnya hati nurani kita tidak sesuai, kita ada segala macam, tapi kan Allah izinkan. Jadi artinya akhirnya kita juga harus menerima, karena itu mungkin buat Allah memberi iktibar. Nah, sikap kita ini sebagai awam nih Ustadz, bagaimana? Apakah kita harus terima, harus lalu kita doakan atau gimana Ustadz? Kita bermuhasabah. Bermuhasabah. Jadi kan orang-orang seringkali misalnya astagfirullahaladzim, kenapa pimpinan kami seperti ini? Karena apa? Karena tidak mungkin muncul seorang pemimpin di antara kalian yang tidak berasal dari kalian gitu. Artinya Allah sudah bilang kalau kalian orang-orang seperti kuntum khairu ummah, kata Allah, kalian itu umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di muka dunia. Ya, yang seperti apa? Yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kata Allah. Yang amar ma'ruf nahi munkar dan dilakukan karena keimanan kepada Allah. Kapan kuntum khairu ummah ini? Ketika masa Rasul, masa para sahabat. Coba lihat. Yang muncul pimpinannya seperti apa? Karena masyarakatnya seperti apa? Sebagaimana Umar bin Khattab bilang, zaman Ali tidak ada yang demo seperti kalian. Karena orang-orang di masa Ali adalah orang-orang yang lebih soleh daripada orang-orang di masa aku, kata Umar bin Khattab. Jadi kalau kita misalnya sekarang, aduh, kenapa ya RT kita begini? Kenapa RW kita begini? Iya, karena apa? Karena secara kolektif orang-orang yang baiknya diam dan sedikit akhirnya gitu.
Jadi lebih banyak orang-orang yang kemudian yang menguasainya yang tidak baiknya, misalnya gitu. Nah, karenanya bagaimana kita? Ya kita bermuhasabah dan kita itu ku anfasakum alaikum naro. Jadi enak anak-anak kita. Jadilah kamu orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Ibu nggak peduli kamu jadi apa, tetapi ibu ingin kalian itu jadi kebanggaan agama. Kamu jadi orang yang bermanfaat gitu. Ya, kalau kamu mau jadi ahli hukum, jadilah ahli hukum yang membawa manfaat, yang membawa kemaslahatan. Kalau kamu mau jadi dokter, jadilah dokter yang ini. Kalau mau jadi pebisnis, kalau mau jadi konten kreator, nggak masalah. Jadi konten kreator yang membawa manfaat. Ini jadi apapun, inna akramakum innallahi atqakum kan gitu. Nah, di situ sebetulnya karenanya ketika kita tadi melihat kalau kita kemudian kan ini bahasanya kalau dalam siasah politik kemudian memberontak dan lain-lain, nah bukan itu. Tapi kita mempersiapkan kepemimpinan yang masa depan yang akan lebih baik. Gitu. Itu yang penting kita pahami. Ya. Kembali lagi kita banyak-banyak doakan aja Ustadz ya. Betul, Mudah-mudahan menembus langit orang-orang yang selalu berdoa untuk kebaikan di negeri ini, insya Allah betul. ya. Insya Allah, dan terus berharap bahwa orang-orang yang kita anggap tidak baik bisa berhijrah menjadi baik gitu aja. Kita doakan mereka mendapatkan nur hidayah ya Betul, Ustadz. betul. Insya Allah. Baik, paham. Bagaimana ini udah detik-detik Ustadz sudah mau sudah harus melanjutkan next acara. Kalau memang tidak ada, kami ucapkan terima kasih sekali Ustadz. Kita tutup Baik. dengan doa lagi Ustadz, dengan doa untuk teman-teman kita yang ada yang lagi sakit Ustadz, berapa keluarga kita ada cucu yang sakit Ya. dan sebagainya. Semua ujian hidup mudah-mudahan dimudahkan Allah. Baik, kita sama-sama satukan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam. Ya Allah, ya Hayy Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih lisani wa kilni nafsi tarfatan haddi minan nas. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang menghidupi kami, Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami ini ya Allah. Ya Allah, bangsa kami ini ya Allah, para pemimpin kami, para orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan mereka semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hari ini khususan ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadikanlah sakitnya sebagai wasilah untuk menaikkan, meninggikan derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa fil rizqi wa taubatan kuma maut rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari berbagai kerusakan, kemaksiatan, kemudaratan, kejahatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala bencana dan mara bahaya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudahkanlah kami dalam ujian-ujian-Mu ya Allah. Tuntunlah, bimbinglah ya Allah. Ampuni jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Ya Allah, dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, keluarga kami semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi Jabah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Ustaz, jazakallah khair. Nanti kita atur Ustaz ya untuk kajian offline Ustaz. Ayo, silakan. Saya izin langsung ya semuanya ya. Terima kasih Ustaz. Salam buat keluarga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.